Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Talazurakyun, NPM 10070318048 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kapasitas Adaptif Masyarakat Pesisir Terhadap Bencana Abrasi Pantai berdasarkan sumber daya sosial dengan studi kasus Desa Simpang Ayam, Kabupaten Bekalis, Provinsi Riau, di bawah bimbingan Ibu Gina Puspitasari Rohman, STMT. Yang akan dibahas terkait pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemanasan global yang menjadi isu dunia dan menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini mengakibatkan kenaikan muka air laut yang berpotensi meningkatkan terjadinya abrasi pantai di wilayah pesisir. Kemudian, abrasi juga disebabkan oleh fenomena di laut dan di darat. Nah, abrasi pantai ini menimbulkan risiko bagi kehidupan di wilayah pesisir. Desa Simpang Ayam merupakan salah satu desa yang mengalami abrasi tingkat tinggi, di mana masyarakatnya merasakan dampak seperti rusaknya tempat tinggal, lenyapnya lahan perkebunan, dan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Nah, risiko yang ditimbulkan oleh abrasi pantai ini dapat dikurangi dengan adanya kapasitas adaptif masyarakat. Keterlibatan seseorang dalam kegiatan sosial yang dilakukan itu akan dapat memperluas dan meningkatkan kemampuan masyarakatnya untuk beradaptasi. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana kapasitas adaptif masyarakat pesisir terhadap bencana abrasi pantai di Desa Simpang Ayam berdasarkan sumber daya sosial dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi kapasitas adaptif masyarakat pesisir terhadap bencana abrasi pantai di Desa Simpang Ayam berdasarkan sumber daya sosial. Nah, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan secara pengumpulan data sekunder, yaitu mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan pengumpulan data primer, yaitu dengan cara penyebaran kuesioner, observasi lapangan, dan wawancara. Karena terdapat penyebaran kuesioner, maka dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 77 kakak atau 77 responden. Untuk metode analisis data di sini menggunakan analisis scoring, di mana awalnya itu menyusun indikator yang berkaitan dengan kapasitas adaptif berdasarkan sumber daya sosial, kemudian dilakukan pemberian skor untuk setiap indikator, nah terdiri dari 5 skor dengan klasifikasi sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Kemudian pilihan jawaban dari responden tersebut diubah ke dalam bentuk skor. Nah, karena untuk penyebaran kuesionernya itu menggunakan kuesioner tertutup, di mana alternatif jawabannya itu telah disediakan oleh peneliti. Kemudian dijumlahkan lalu dirata-ratakan. Nah, setelah itu rata-rata yang telah didapati dikategorikan ke dalam 5 kelas yang sesuai dengan interval atau nilai yang tersedia. Nah, secara keseluruhan untuk sumber daya sosial ini memiliki skor rata-rata sebesar 3,52 yang berarti termasuk ke dalam kelas tinggi. Nah, pada sumber daya sosial ini terdapat 5 indikator yang dinilai, yaitu tersedianya komunitas, kemudian keterlibatan dalam komunitas atau organisasi, kemudian aksi sosial, lama bermukim, serta keterlibatan dalam perencanaan desa. Nah, berikut itu rapat pembentukan kelompok nelayan di Desa Simpang Ayam, kemudian juga terdapat kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong ini merupakan inisiatif dari kelompok nelayan. Nah, kemudian juga terdapat kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Ayam itu sebagai aksi sosial dalam pengurangan risiko bencana abrasi pantai. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kapasitas adaptif masyarakat terhadap bencana abrasi pantai berdasarkan sumber daya sosial ini memiliki skor rata-rata sebesar 3,52 yang termasuk ke dalam kelas tinggi, yang artinya masyarakat mampu untuk beradaptasi dan melakukan pengurangan risiko bencana abrasi pantai. Nah, secara keseluruhan memang antusias dan partisipasi dari masyarakat Desa Simpang Ayam ini tinggi, namun jika dikaitkan dengan kapasitas adaptif itu masih tergolong rendah karena kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana abrasi pantai masih sangat minim dilakukan. Nah, hal tersebut selalu berkaitan dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh masyarakat, karena pemerintah desa Simpang Ayam itu sendiri tidak memiliki anggaran khusus kebencanaan, dikhususkan lagi di bidang kebencanaan abrasi pantai, dalam pengurangan risiko bencana abrasi pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.